Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destavia Dwi Wijayanti, NIM saya 22170071, Prodi Ekonomi Syariah. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang manajemen sumber daya manusia. Di video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama adalah pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Yang kedua adalah ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang keempat adalah tujuan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia bukanlah suatu hal yang baru di lingkungan suatu organisasi, khususnya di bidang bisnis, di mana sumber daya manusia adalah salah satu faktor penentu berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, terutama di era globalisasi ini. Selanjutnya, saya akan memberikan materi tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Sebenarnya, manajemen sumber daya manusia itu apa sih? Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli, yaitu menurut Faustino. Faustino mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil atau pegawai bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional. Yang kedua, saya akan membahas tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia ini secara umum mencakup yang pertama adalah rancangan organisasi, yang kedua staffing, yang ketiga sistem reward, tunjangan-tunjangan, dan pematuhan atau compliance. Yang keempat, manajemen performansi. Yang kelima, pengembangan pekerja dan organisasi. Yang keenam, komunikasi dan hubungan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa saja fungsi yang ada di manajemen sumber daya manusia ini. Manajemen sumber daya manusia mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi manajerial, fungsi operasional, dan berfungsi mencapai tujuan organisasi secara terpadu. Secara singkat, fungsi manajemen sumber daya manusia adalah termasuk pelatihan, pembinaan, peralatan, pengawasan, dan saran hukum untuk perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan utama manajemen sumber daya manusia. Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia atau karyawan terhadap organisasi. Hal ini dapat dipahami bahwa semua kegiatan-kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada manusia yang mengelola organisasi tersebut. Oleh karena itu, karyawan itu harus dikelola dengan baik,
sehingga membuat organisasi dalam mencapai organisasi yang telah ditentukan atau diinginkan. Untuk mencapai tujuan dari manajemen sumber daya manusia dilakukan oleh manajer SDM, manajer lini, dan manajer outsourcing. Sedangkan tugas manajer sumber daya manusia adalah pengadaan staf, pengembangan sumber daya manusianya, mengurus kompensasi, mengurus keselamatan dan kesehatan kerja, mengurus hubungan pekerja, dan hubungan industrial. Sekian video materi ini yang berjudul tentang manajemen sumber daya manusia. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.